Jumpa lagi, konco-konco Dokter Deso. Di video terdahulu, kita sudah banyak membahas mengenai abortus, salah satu penyebab perdarahan pada kehamilan muda. Kali ini, kita akan membahas penyebab lain dari perdarahan pada kehamilan muda, yaitu kehamilan di luar kandungan. Apa itu perdarahan di luar kandungan? Apa penyebabnya? Bagaimana gejalanya? Tonton terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke? Stay tune! Tidak ada data yang pasti tentang angka kejadian kehamilan di luar kandungan di Indonesia. Tetapi di Amerika, 2 dari sekitar 100 kehamilan adalah suatu kehamilan di luar kandungan. Dan 90% diantaranya adalah kehamilan saluran telur atau kehamilan tuba. Dahulu, kehamilan di luar kandungan adalah penyebab kematian terbesar pada ibu hamil muda. Namun sekarang ini dengan semakin baiknya penegakan diagnosa dan juga semakin baiknya penanganan, maka angka kematian menurun sangat drastis. Dalam kondisi normal, sperma dan sel telur bertemu di saluran telur, kemudian menjadi buah kehamilan, dan buah kehamilan ini kemudian akan kembali memasuki rongga rahim dan tertanam di dalam lapisan endometrium rahim dan tumbuh di sana. Namun karena beberapa hal bisa terjadi bahwa buah kehamilan ini tidak tertanam di rongga rahim, tapi tertanam di tempat lain. Bisa tertanam di saluran telur, bisa tertanam di mulut rahim, bisa tertanam di indung telur, bisa tertanam di dalam rongga perut, ataupun tertanam di bekas operasi sesar. Semua keadaan di mana buah kehamilan tidak tertanam di rongga rahim, tetapi di tempat lain, dinamakan sebagai kehamilan di luar kandungan. Dan lokasi terbanyak dari kehamilan di luar kandungan adalah di saluran telur, yaitu sekitar 95%. Terdapat beberapa faktor risiko untuk terjadinya kehamilan di luar kandungan. Yang pertama adalah adanya riwayat infeksi menular seksual sebelumnya. Jadi misalnya ibu ini pernah menderita gonore atau chlamydia sebelumnya, di mana infeksi-infeksi ini bisa merusak dan menyempitkan saluran telur dan kemudian berakibat terjadi suatu kehamilan di luar kandungan. Yang kedua, adanya riwayat operasi steril pada wanita, namun kemudian gagal dan terjadi kehamilan. Yang ketiga, adanya riwayat operasi memperbaiki saluran telur pada kasus-kasus ketidaksuburan. Yang keempat, suatu kehamilan karena tindakan inseminasi buatan. Gejala klinis dari suatu kehamilan di luar kandungan, yang pertama adalah nyeri perut, di mana terutama adalah nyeri perut pada bagian bawah, nyeri sekali. Dan ini berhubungan dengan pecahnya kehamilan di luar kandungan, sehingga akan banyak darah terkumpul dalam perut, terutama di bagian rongga perut bagian bawah, di mana darah ini akan mengiritasi peritoneum dan menyebabkan nyeri perut yang sangat. Juga seringkali disertai dengan nyeri ulu hati dan juga mual dan muntah. Pada pemeriksaan klinis, yang khas adalah adanya nyeri goyang porsio atau nyeri jika daerah mulut rahim digoyang. Yang kedua adalah adanya perdarahan pervaginam, di mana awalnya biasanya didahului dengan kondisi terlambat haid, namun kemudian terjadi perdarahan sedikit-sedikit. Jarang sekali atau tidak pernah
terjadi perdarahan banyak keluar lewat vagina. Robekan dan pecahnya gamelan di luar kandungan akan menyebabkan banyak darah di dalam rongga perut dengan akibat nyeri, lemas sampai pingsan, dan karena darah yang banyak keluar akan terjadi kondisi shock, tekanan darah turun, bahkan nadi cepat dan sulit diukur dan bisa mengancam jiwa. Kemudian pada pemeriksaan dalam, selain ditemukan adanya nyeri goyang porsio atau nyeri pada mulut rahim, juga seringkali ditemukan atau dirasakan adanya benjolan atau massa di daerah belakang rahim yang sebenarnya merupakan bekuan darah di belakang rahim. Untuk lebih meyakinkan akan adanya diagnosa gamelan di luar kandungan, maka biasanya dibutuhkan pemeriksaan laboratorium. Yang pertama adalah tes kehamilan untuk memastikan bahwa memang terjadi suatu kehamilan. Yang kedua, pemeriksaan hemoglobin dan juga golongan darah. Dalam kondisi pecahnya kehamilan di luar kandungan, maka biasanya kadar hemoglobin akan sangat turun dan pasien memerlukan tindakan transfusi darah. Selanjutnya, perlu dilakukan pemeriksaan ultrasonografi, utamanya adalah pemeriksaan transvaginal ultrasonografi, di mana pada pemeriksaan ultrasonografi tidak ditemukan adanya buah kehamilan di daerah rongga rahim. Kemudian didapatkan adanya cairan bebas ataupun massa atau bekuan darah di daerah belakang rahim. Dan juga terkadang bisa juga ditemukan adanya buah kehamilan di daerah saluran telur. Adanya kondisi terlambat haid, kemudian terjadi perdarahan, kemudian didapatkan tes kehamilan positif, kemudian ditemukan juga pada klinis adanya nyeri perut bawah, nyeri goyang porsio pada pemeriksaan, pada USG ditemukan adanya cairan bebas, juga mungkin adanya gambaran bekuan darah di belakang rahim. Kesemuanya ini akan menyokong pada suatu diagnosa kehamilan di luar kandungan. Bisa juga terjadi karena perdarahan di rongga perut yang tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit, maka terkadang gejala klinisnya juga tidak terlalu jelas, samar-samar. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka biasanya diperlukan pemeriksaan laparoskopi untuk memastikan diagnosa suatu kehamilan di luar kandungan. Dan jika dari laparoskopi terbukti adanya suatu kehamilan di luar kandungan, maka biasanya dilanjutkan dengan suatu tindakan definitif. Jika ditemukan kehamilan di luar kandungan yang belum pecah, kondisi pasien masih baik, maka dapat diupayakan tindakan laparoskopi, di mana pada laparoskopi ini buah kehamilan dikeluarkan dan saluran telur diperbaiki. Atau bisa juga dilakukan pemberian methotrexate, di mana methotrexate ini akan menghentikan pertumbuhan buah kehamilan, kemudian juga menghancurkan sel-sel yang sudah terbentuk, dan akhirnya tidak diperlukan tindakan operasi. Namun, jika didapatkan kehamilan di luar kandungan yang sudah pecah dengan perdarahan banyak di dalam rongga perut, dengan kondisi pasien yang tidak stabil, tanda-tanda vitalnya kurang baik, apalagi jika sampai mengancam jiwa, maka diperlukan tindakan buka perut pembedahan, di mana utamanya adalah bertujuan untuk menghentikan sumber perdarahan. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan kehamilan di luar kandungan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.